Jadi ketika main bareng dia tuh udah tahu harus gimana. Jadi akan jauh lebih mudah buat main sama Prastawa karena dia ngerti kemana harusnya dia gerak, kemana harusnya dia passing. Beberapa kali tembakannya Prastawa saat itu tuh pemecah kebuntuan. Dan memang permainannya nggak bisa kebaca. Kapan dia keluar, kadang-kadang hilang, kadang-kadang nongol. Ya, itu namanya Prastawa. Maka itu saya julukin dia anak ajaib. Nama Andakara Prastawa sudah tidak asing di telinga penggemar olahraga bola basket. Salah satu shooter terbaik milik Indonesia ini telah berhasil menyabet berbagai gelar sejak awal memulai karir basketnya. Teranyar, Pras di klub Pelita Jaya Bakri Jakarta berhasil membawa pulang trofi IBL Indonesia Cup 2022, yakni kompetisi pramusim Liga Basket Indonesia tanpa pemain asing. It's a good start gitu ya, buat mental pemain-pemain muda itu. Berarti kalian tuh udah bisa gitu bersaing sama senior-senior lain di liga ini. Pemain basket kelahiran Jakarta ini mengaku beruntung, komposisi tim Pelita Jaya sudah ideal, baik dari segi skill maupun usia. Terlebih para koleganya tidak meragukan lagi kemampuan sang kapten menahkodai tim ke performa lebih baik. Gue mentality ya, kayak di lapangan dia kayak gigih gitu, kayak nggak mau nyerah, terus kayak maksudnya take tough shot. Yang pasti sih jago. Terus dia tahu kapan mau poin, kapan mau passing, presentasi 3 point-nya juga lebih pasti gitu. Jadi kita kalau pas dapat bola, lihat dia kosong, kita harus passing dia. Role modelnya kita, gimana kita mau berkembang, lihat dia juga kasih input ke kita nanya juga. Dia nggak sungkan untuk kayak gimana, dan kadang-kadang juga dia kayak out of nowhere kayak, gini dibilang, lo harusnya tadi kayak gini gitu loh. Kayak yang input yang kayak gitu yang kadang-kadang kita nggak sadar tapi dia sadar gitu. Pertama kali saya main basket itu karena Pras sebenarnya. Dulu pertama kali lihat dia di Aspak, waktu itu aku masih SMA kan. Biasanya sih kalau misal aku udah buntu nih, aku tanya, lihat dia sama dia kayak udah, Pras gimana? Udah, gue aja yang take over semua. Masih ketat, Pras kepada Govinda Julian. Tahun ini sudah memasuki tahun kelima Prastawa bergabung dengan klub Pelita Jaya Bakri Jakarta. Meski demikian, hingga musim terakhir Indonesia Basketball League yaitu pada tahun 2022, Prastawa masih belum berhasil membawa pulang trofi IBL Champion. Musim ke-20 IBL telah bergulir. Momen ini diyakini akan jadi pembuktian Prastawa bersama Pelita Jaya untuk keluar sebagai juara. Selama gue di PJ gitu, nih squad yang ini yang paling talented lah dari segi umur, speed, ada pelatih baru juga. Jadi dan pelatihnya juga menurut gue tuh cocok banget buat pemain-pemain muda gitu. Jadi menurut gue ini saatnya lah PJ juara. It will be totally different kind of the competition with the foreigners and without the foreigners. Hopefully, I'm lucky coach because I have a good roster with my Indonesian players without the foreigners. That means that the foreigners will only help us.
Andakara Prastawa Diaksa terlebih dahulu membela klub Aspak Jakarta pada tahun 2011. Tetap Pras, pick and roll dengan Rama. Tidak, Pras memilih 3 angka di volley. Pada awal karir profesionalnya itu, sang rookie langsung mengundang decak kagum para penggemar basket dengan langsung memborong berbagai gelar penghargaan. Pras turut andil dalam membawa Aspak Jakarta menjadi juara NBL 2013-2014. Ia berhasil menyabet gelar Rookie of the Year dalam National Basketball League alias NBL 2013. Pada tahun yang sama, ia juga dinobatkan sebagai Six Man of the Year. Gelar Six Man of the Year kembali jadi miliknya, yaitu pada IBL 2016 dan 2018. Prestasi Pras lainnya ialah pemenang IBL 3-point contest 3 kali berturut-turut pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Karir Prastawa hingga saat ini tak lepas dari peran pemilik Aspak Jakarta, Irawan Haryono alias Kim Hong. Dialah yang pertama kali mengambil Prastawa untuk bermain di klub basket profesional miliknya itu, meski seluruh ofisial meragukan potensi Pras karena kurang tingginya badan Pras sebagai pemain basket. Di basket itu kan masing-masing ada posisi dan diperlukan mau lincah di point guard itu kan lebih lincah, bawa bolanya lebih cepat. Ya, orang kecil pasti lebih cepat gitu. Dan memang permainannya nggak bisa kebaca. Kapan dia keluar, kadang-kadang hilang, kadang-kadang nongol. Ya, itu namanya Prastawa. Maka itu saya julukin dia anak ajaib. Anak ajaib ialah julukan untuk Andakara Prastawa hingga kini. Selain karena prestasi-prestasi mengagumkan pada debutnya sebagai atlet basket profesional, dalam beberapa kompetisi ia mampu mencetak skor dan menyelamatkan pertandingan di saat-saat yang sulit dipercaya. Ya seneng sih, cuman kan kadang ada beban juga gitu. Jadi anak ajaib gitu kan. Cuman ya jadi dibawa happy aja lah buat julukan itu. Dan pastinya balik lagi harus tanggung jawab dengan julukan itu. Pengamat olahraga basket Roshidan mengatakan Prastawa mampu berperan banyak dalam kemenangan Aspak Jakarta lantaran kepercayaan dirinya. Di musim reguler itu dia berani sekali nembak 3 point dari jarak 1 langkah, 2 langkah dari belakang garis 3 point dan cukup bagus gitu. Dan sebenarnya juga bukan hanya masalah akurasinya cukup bagus, field goal 3 point-nya cukup bagus, tapi juga beberapa kali tembakannya Prastawa saat itu tuh pemecah kebuntuan. Jadi kalau di basket itu namanya clutch. Cecep Firmansyah sempat melatih Prastawa di tahun pertama bergabung dengan Aspak Jakarta dan saat membela DKI Jakarta di Pekan Olahraga Nasional PON 2012. Kakak kandung legenda basket Indonesia Ali Budimansyah ini juga berperan dalam kejayaan Aspak Jakarta meraih 3 gelar di era kompetisi bola basket utama Kobatama. Tipe cara nembak dia tuh udah bagus, perfect dengan kualitas dia masih SMA waktu itu ya. Saya cuma merubah mindset di Prastawa. Karena kita tahu kan Prastawa untuk atlet bola basket dia terlalu pendek gitu. Untuk nembaknya mindsetnya coba jauh. 1 langkah waktu itu saya minta 1 langkah nembak. Kita coba latihan. Pertama nggak nyampe, akhirnya nyampe. Tapi titip pesen sama dia, simple basketball main. Jangan terlalu banyak style saya bilang. Gerakan atau signature move-nya Prastawa nih yang dari dulu sampai sekarang selalu jadi andalan dan selalu dilakuin pas ketika pertandingan. Sebenarnya kalau signature move tuh nggak ada yang spesial banget, paling gue nembak 3 point kan. Tapi kalau gerakan yang paling suka gue lakuin tuh gue crossover. Gue paling suka crossover karena menurut gue itu paling simple dan buat gue efektif buat ngelewatin lawan. Kayak kan crossover kan gini kan, tapi gue tuh selalu mantepin kayak gue serang pinggangnya lawan. Jadi ada move ke sana, crossover gini, terus di sini baru floater gitu. Dan sama satu lagi, beberapa kali kan Prastawa juga poin dari tengah-tengah nih, nggak lagi 3 point yang dari sini ya. Boleh nggak Prastawa kasih lihat? Sebenarnya latihan juga gitu ya, bukan cuman asal nembak, tapi latihan ya. Harus banyak praktis itu juga ya. Iya, dilatih kayak tiap abis nembak ya mundur selangkah, 2 langkah, terus akhirnya nanti feel-nya dapat sendiri di game gitu. Ini coba ya. Boleh. Ini gitu. langsung masuk. Gitu
Itu momen yang kayaknya nggak akan terlupakan karena bukan buat aku pribadi, buat satu Indonesia gitu. Kita sejarah buat Indonesia, kita bawa emas ke Indonesia. Tapi ya namanya Kak Pras tuh jago banget ya, so special gitu ya, namanya pemain jago, kita tuh susah banget lah buat ngertiin gitu. Perolehan medali emas SEA Games 2021 di Vietnam menjadi puncak karir basket si anak ajaib ini. Pasalnya, baru kali ini, cabang olahraga basket Indonesia menjuarai SEA Games sejak digelar pada tahun 1977 di Kuala Lumpur, memutus dominasi Filipina yang 13 kali beruntun memenangkan pesta olahraga se-Asia Tenggara itu. Yang baik tuh pasti ya kemarin kita bisa juara SEA Games. Itu momen yang kayaknya nggak akan terlupakan karena bukan buat aku pribadi, buat satu Indonesia gitu. Kita sejarah buat Indonesia, kita bawa emas ke Indonesia, dengar lagu Indonesia Raya berkumandang di negara orang. Wah, itu perasaan yang dari dulu aku nonton olahraga lain ada yang juara itu udah mau nangis. Kemarin bener-bener rasa yang nggak bisa dilupain dan jangan jadi yang terakhir. Semoga bisa emas-emas lainnya atau nggak nanti di Olimpik ataupun mungkin nanti udah anak-anak aku gitu ya bisa di World Cup, nggak ada yang tahu, tapi ya selalu doain yang terbaik buat basket Indonesia. Sebenarnya goals yang pertama itu tadi mau dapat emas kan, karena dari dulu kita kayaknya kalah sama Filipina. Even tadinya tuh nanti kalau gue udah jadi pelatih atau jadi owner kayak atau jadi manajer atau apapun pengen bawa Indonesia jadi juara di emas, dan itu bisa terlaksana pas aku masih jadi pemain gitu. Jadi itu udah salah satu gol lah. Lagi-lagi, banyak yang menilai Pras tidak layak di timnas karena penampilannya sempat menurun pada awal laga. Namun oleh Pras, sentimen negatif disulap jadi motivasi untuk lebih baik. Kenapa kita mikirin omongan orang yang kenal aja enggak, terus kecuali yang ngomong ayah gitu, kamu nih terlalu gini, wah itu pikirin, wah nih gue salah nih berarti, ada yang salah dengan permainan aku atau gimana gitu kan. Prastawa menjadi salah satu top scorer pada ajang olahraga se-Asia Tenggara itu. Hal tersebut salah satunya berkat bonding antar pemain yang sudah terjalin baik saat membela timnas bahkan sebagai rival di klub masing-masing. Kalau di timnas sih, kalau bisa dibilang sekarang ini dari 2000 berapa ya, kalau yang cocok ya Abraham gitu ya. Kita main setim pun waktu itu cuma di Aspak dulu sebentar, itu juga jarang main bareng, tapi entah kenapa kalau di timnas ya cocok-cocok aja gitu tanpa harus yang latihan lama gitu sama Abraham itu. Kalau di luar jelas dia MVP Liga gitu kan. Jadi ketika main bareng dia tuh udah tahu harus gimana, jadi akan jauh lebih mudah buat main sama Prastawa karena dia ngerti kemana harusnya dia gerak, kemana harusnya dia passing, kapan dia harus nembak. Yang paling gue inget tuh pas Prastawa main jelek banget lawan Malaysia, bener-bener nggak di standarnya. Dan ya gue udah bilang ke dia, Pras harus bounce back, ini bukan lo, besok lawan Thailand, dan gue tau lo pasti bounce back gitu. Dan di game berikutnya crazy, maksudnya dia kayak he killing it, bener-bener kayak 20 plus poin, terus kayak bener-bener banyak 3 point clutch. Dan ya kan dia juga banyak dapat hate dari orang bahwa Prastawa udah gak layak timnas, tapi gue tau kapasitasnya dan dia berhasil membuktikan bahwa haters wrong. Kalau yang lainnya ya biasa point guard biasa kita latihan itu Widi, Hardi, Yuda, sekarang ada Widi dulu setim, sekarang jadi lawan. Yang bikin sekarang persaingan di timnas tuh makin asik lah. Jadi kayak udah saling ngerti lah, jadi kita udah main lama juga, udah main lama di IBL, jadi ya kayak sering jaga-jagaan di IBL, jadi udah tahu maksudnya Pras tuh sukanya yang gimana. Jadi biasanya kan waktu itu sempat dimainin bareng, jadi saya main 1, Pras main 2, jadi kayak dia lagi wangi kan, jadi ya udah jadi nyari Pras gitu. Jadi ya pokoknya servis buat Pras gitu. Kalau aku sih lebih banyak belajar malah dari Kak Pras ya. Soalnya kan emang Kak Pras kan jauh lebih senior, terus jauh lebih berpengalaman juga. Aku sih banyak banget belajar dari Kak Pras. Meski Widi yang kini membela klub Satria Muda tak ikut berlaga bersama Pras pada SEA Games 2021, ia jadi salah satu teammate terbaik Pras di timnas yang juga sulit dikalahkan saat menjadi lawan klub. Justru malah kayak aku setiap tanding sama Kak Pras itu kayak selalu punya goal sendiri gitu. Kayak Kak Pras gak boleh poin lebih dari 10 poin gitu misalnya. Tapi ya namanya Kak Pras tuh jago banget ya.
so special gitu ya, namanya pemain jago, kita tuh susah banget lah buat ngertiin gitu. Bakat bermain basket Pras bisa dibilang sudah mendarah daging. Kedua orang tuanya merupakan pasangan legenda basket Indonesia. Sang ayah, pemain basket ternama era 70 hingga 80-an dan kini menjadi pelatih klub basket nasional. Ialah Rastafari Horongbala. Sang ibu legenda basket nasional putri Julissa Rastafari pernah menorehkan prestasi dengan membawa medali perak pada ajang SEA Games 1991. Bersama SMA 3 Jakarta, Prastawa pernah menjuarai Liga Popmi Basketball antar SMA tahun 2008 dan 2009. Saat itu pelatihnya ialah ibunya sendiri. Pras pun menjadi pemain terbaik dan penentu kemenangan di tahun 2009. Ini merupakan langkah awal karirnya sebelum masuk liga profesional. Mungkin nggak diajarin secara langsung, tapi apa yang aku lihat dari mereka mungkin masuk aja gitu ke diri aku. Jadi banyak orang juga omongan katanya Bunda nggak mau kalah, ayah juga dulu shooter gitu kan. Entah kenapa mungkin jadinya gue juga jadi shooter. Mungkin aku nggak ada pikiran mungkin kayak gitu, tapi kan karena omongan orang, entah kenapa alam bawah sadar kali ya, jadi kayak mau jadi kayak Bunda, mau jadi shooter kayak ayah. Sebenarnya Pras itu udah kelihatan dari kecil ada bakatnya. Dari SD kan dia tuh sekolah di SD Rahman. Di situ ada lapangan basketnya tapi nggak ada tim basketnya. Terus saya bilang sama kepala sekolahnya, gimana kalau saya bikinin tim basket ini SD-nya gitu. Nah mulai dari situ startnya si Pras kelihatan bakatnya melejit sekali. Sejak kecil, Pras sudah dilatih bermain basket oleh sang bunda sampai ia duduk di bangku SMA. Lalu gabung klub profesional yaitu Aspak Jakarta, Pras dilatih oleh sang ayah. Kedua orang tuanya sama tegas dalam melatih Prastawa, sehingga tak heran jika ia sangat mahir bermain basket. Sebenarnya ngelatihnya sama aja lah ya. Saya malah sebenarnya malah dia lebih nggak seneng ya. Karena saya kalau ngelatih anak atau orang yang dekat sama saya akan lebih keras ke dia daripada yang lain gitu. Jadi misalnya salahnya sama, saya marahinnya lebih. Latihan yang diberikan oleh orang tua Prastawa cukup ketat. Hampir setiap hari, Pras diminta untuk mempertajam individual skill dan kecepatan bermain basket. Salah satu yang dilakukan Lisa ialah menyediakan lapangan basket di depan rumahnya, agar tidak ada alasan untuk tidak latihan setiap hari. Kan saya waktu pindah ke sini, itu belum ada lapangan basket. Saya bikin sengaja. Dulu cuma ada trotoar segitiga, saya izin sama Pak RT. Oh boleh Bu, bisa dipakai buat senam-senam ibu-ibu sini kan. Ya udah saya bikin, jadi Pras waktu SMA 3 itu kan dia udah di sini. Latihan nembaknya itu, kenapa dia jadi mantep gitu speednya gitu. Dulu pinggirannya got, jadi kalau dia nggak masuk bolanya mental, akan masuk got. Prastawa kini tidak hanya dewasa secara usia, tetapi juga dalam mengambil keputusan saat bermain basket. Pras belakangan telah mampu membuka kesempatan kolega tim basketnya untuk dapat menembak alias poin. Kalau dulu dia main tuh bagus gitu, tapi terlalu individual gitu. Jadi kalau dia udah bak bola kayaknya udah kayak mata kuda lah kalau saya bilang gitu. Udah nggak bakal passing kemana-mana lagi, udah kelar gitu. Tapi dengan berkembangnya ini saya lihat dia mulai passing. Wah bagus nih, saya cuma bilang, bagus tuh dia bisa passing gini. Selama melatih Prastawa, sang ibu mengakui jarang memberi pujian kepada putra sulungnya tersebut, supaya tidak mudah puas dan tetap rendah hati. Hingga akhirnya, pujian diberikan sang bunda, yaitu saat ia berhasil membawa pulang medali emas SEA Games 2021. Meski demikian, kedua orang tua Prastawa berpesan agar kemenangan itu bukan jadi pencapaian terakhirnya. Harus punya planning ya. Ini kamu udah puas kan, udah dapat gold di SEA Games, itu sejarah loh Mas, aku bilang. Bunda aja kalah. Saya udah bilang dulu kamu belum kalah belum bisa nyamain Bunda karena waktu dia baru masih dapat perak. Kita masih sejajar Mas. Begitu dia dapat emas, ya udah hormat aku sama kamu. Kamu di atas Bunda. Nah setelah ini kamu planning. Dia tuh orangnya sering bercanda ya, parah. Dia bercanda mulu. Tapi kalau udah main di lapangan dia bakal serius, kayak ada saklarnya gitu, dia dari yang bercanda tiba-tiba jadi serius banget gitu.
Saya berkesempatan melihat kembali lapangan latihan basket Prastawa sewaktu kecil. Lokasinya berada di salah satu kompleks perumahan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Banyak kenangan berkesan yang turut mengantar sang anak ajaib ini menjadi bintang olahraga terbaik Indonesia. Sebenarnya seberapa berkesan sih lapangan ini buat Prastawa sendiri sampai sekarang gitu? Kalau berkesan ya banyak yang udah aku latih di sini gitu sama bunda, sama ayah. Waktu kecil sih lebih banyak sama bunda ya. Dulu kayak mungkin bangun pagi gitu disuruh nembak-nembak di sini, nembak-nembak. Ya banyak lah, harus banyak harus dari yang banyak attempt-nya sampai yang harus masuk berapa berturut. Pokoknya banyak yang udah dilewatin di sini kayak sebenarnya sampai kemarin pandemi pun karena aku di sini kan. Jadi karena nggak bisa latihan di mana-mana, latihannya di sini. Jadi sampai udah profesional pun lapangan ini masih kadang-kadang aku pakai buat conditioning, nembak-nembak. Jadi berkesan banget pastinya buat karir basket aku. Ini kan ada anak-anak main basket itu, Pras pernah nggak sih kayak datang diminta untuk ayo Kak Pras main bareng kita dong, latih kita dong gitu-gitu nggak? Jadi dulu tuh waktu aku masih di sini, kan sekarang aku udah di apartemen ya. Waktu aku masih di sini tuh tetangga-tetangga aku tuh seumuran aku semua. Oke. Jadi emang banyak yang bisa main basket, suka basket. Pernah 17-an juga di sini dari blok-blok lain gitu karena tahu gitu kan blok A jago. Sekarang udah pada berkeluarga semua, jadi banyak kenangan lah di sini dari yang 17-an, lomba 3-point kontes, ada semua di sini pokoknya. Kayak kejuaraan di perumahan juga Iya, di sini ya, ada cuma 3 on 3 gitu ya, dulu masih 3 on 3 belum 3x3. Banyak banget lah pokoknya kenangan-kenangannya. Jadi sampai sekarang juga nggak akan dilupain nih lapangan yang Iya. nggak lebar ini cuma setengah Iya, ini ya buat setengah. Prastawa. Kamu sama Bunda kan selalu dilatih dari kecil sampai SMA ya. Ada nggak sih bedanya dilatih sama Bunda sama dilatih sama coach-coach yang lain gitu sampai sekarang gitu? Beda pasti, setiap coach kan kita beda ya. Ada pendekatan masing-masing. Cuman pasti orang nanya gimana sih dilatih orang tua lo sendiri, sebenarnya sama malah lebih sering dimarahin gitu karena kan ya semakin deket semakin nggak mau kayak dibilang anak emas gitu kan, padahal mah biasa aja ya, dinikmatin aja lah pokoknya sama bunda, sama ayah, sama coach-coach lain. Sekarang ada coach asing juga, sekarang udah banyak banget. Yang penting ilmunya tadi ya, Betul. Pras ya. Di balik kesuksesannya, tentu ada perjuangan yang dilalui bintang basket Indonesia ini. Ialah disiplin waktu yang betul-betul harus diterapkan Prastawa sejak masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar. Waktu itu yang benar-benar mungkin jadi permasalahan dari dulu, dari masih SMA itu kan udah mulai latihan juga, bagi waktu kuliah, bagi waktu. Jadi benar-benar harus dibagi-bagi dengan cara yang kita nggak boleh mengganggu latihan kita juga gitu kan. Soalnya kita off day pun kalau kita tidur malam, keluar atau nggak jaga kondisi, itu juga mempengaruhi ke besoknya kita mau latihan. Manajemen waktu masih menjadi tantangan terberat bagi Prastawa hingga kini. Di tengah kesibukannya, Prastawa pun selalu meluangkan waktu untuk bersama keluarganya. Salah satunya dengan mengajak keluarga menonton pertandingan di luar kota. Mungkin udah biasa kali ya, kan udah biasa jadi ya udah gitu kan, udah tahu kerjaannya begini, sama aja kayak kalau orang kerja kantoran pergi keluar kota gitu kan. Jadi ya itu mungkin ya udah kayak nggak ada yang nggak minta pergi mulu, nggak gitu-gitu kan. Jadi ya udah tahu aja, fokus aja ke basket. Paling ya Una juga kan seneng lah kalau papanya juara atau apa, dia ya mungkin belum tahu lah itu juara atau apa, cuman kan seneng kalau papanya balik pulang-pulang seneng, kalau pulang-pulang bete kan dia bete juga gitu. Bukan hanya kepada keluarga, Prastawa dikenal hangat kepada atlet-atlet basket muda di bawahnya. Sebagai kapten, Prastawa tidak segan mengajak para junior untuk melakukan aktivitas-aktivitas menyenangkan bersama untuk membangun keakraban. Kalau aku ngelihatnya dia lebih lucu aja gitu, kayak nggak gengsi buat ngomong sama kita, nggak gengsi buat makan yuk atau apalah, itu kan hal-hal kecil ya. Maksudnya itu dia nggak gengsi buat ngajak kita gitu. Pertama game sih itu, yang kedua kayak makan biasanya. Kalau nggak jalan sama Una. Kalau buat diri aku personal sih di luar lapangan tuh Pras orangnya tuh satu baik, terus kayak take care kita lah, misalnya kayak nge-junior kayak ngasih tahu banyak hal mau di luar basket atau soal kehidupan lah. Salah satu panutan juga sih buat aku juga, kayak
mau di basket pun di luar tuh banyak lah yang bisa aku ambil dari Kapras ini. Dia tuh orangnya sering bercanda ya, parah. Dia bercanda mulu. Tapi kalau udah main di lapangan dia bakal serius. Harusnya dia nggak bisa bercanda sedikit pun gitu. Bener-bener, aduh beda deh. Dia bisa, apa ya, kayak ada saklarnya gitu. Dia dari yang bercanda, tiba-tiba jadi serius banget gitu. Kini hampir 30 tahun usia Andakara Prastawa. Dan selama itulah ia hidup dalam dunia perbasketan. Kecintaannya terhadap olahraga basket semakin memperkuat konsistensinya untuk tetap berkarir dan menorehkan prestasi di dunia yang telah membuat hidupnya lebih berwarna. Dulu ya, aku bilang tuh selama kalian emang suka gitu, atau jangan biarin omongan orang tuh bikin kalian nggak terjun ke situ gitu. Kalau dibilang atlet, nanti gimana masa depannya? Emang dibalik aja, kalau kalian kerja emang masa depan kalian juga gimana? Kalau kalian nggak berprestasi di situ, sama aja sama di atlet. Kalau kalian nggak berprestasi ya di situ-situ aja kan. Jadi hidup ini kan ya sebenarnya sama aja. Harus berprestasi sebenarnya, harus punya sesuatu untuk keahlian, sesuatu untuk bisa sukses gitu kan. Jadi kalau kalian emang suka di basket, mau menekuni itu ya kenapa enggak?